Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, kaum muslimin wa muslimat rahimakunallah. Tak henti-hentinya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, di mana karena nikmat dan karunia-Nya lah kita bisa menikmati hidup dan nikmat ibadah kepadanya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada Nabi Muhammad Rasulullah. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang sejarah menurut agama Islam yang bertepatan di tanggal 10 Dzulhijjah, di mana 10 Dzulhijjah orang-orang Islam dianjurkan untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Tidak hanya sholat Idul Adha saja, tapi orang Islam juga dianjurkan melaksanakan berkorban bagi orang-orang yang mampu. Pada tanggal 10 Dzulhijjah adalah termasuk sejarah bagi orang Islam di mana Nabiullah Ibrahim mengorbankan anaknya, yakni Nabi Ismail. Nabi Ibrahim adalah nabi yang paling dermawan. Beliau saking cintanya kepada Allah, ketika tanggal 10 Dzulhijjah di mana bertepatan hari Idul Adha, beliau selalu mengkorbankan 1000 kambing, 500 sapi, dan 100 unta. Ada riwayat lain yang mengatakan bahwa itu masih kurang. Nabi Ibrahim menikah dengan Sayyidah Sarah, tapi beliau tidak dikaruniai anak. Lalu beliau menikah lagi dengan Sayyidah Hajar, dan menikah dengan Sayyidah Hajar beliau dikaruniai anak, yakni Nabi Ismail. Sebelum beliau dikaruniai anak, beliau pernah bernadar kepada Allah, "Ya Allah, jika kau beri anak, maka aku akan korbankan anakku kepadamu." Setelah beliau nadar, Allah mengkabulkan doa beliau. Sayyidah Hajar hamil dan melahirkan anak laki-laki, yakni Nabi Ismail. Setelah Nabi Ismail beranjak dewasa, Allah menagih janji Nabi Ibrahim di dalam mimpi yang bertepatan beliau mimpi pada tanggal 8 Dzulhijjah. Beliau mimpi Allah menagih janjinya dengan berfirman, "Aufi binadrik," kata Allah, "laksanakanlah nadarmu wahai Nabi Ibrahim," kata Allah. Lalu Nabi Ibrahim merasa ini mimpi dari Allah atau dari setan. Maka dari itu pada tanggal 8 Dzulhijjah dikatakan hari Tarwiyah, di mana hari Tarwiyah adalah hari ragu-ragu, karena waktu itu Nabi Ibrahim ragu akankah ini mimpi dari Allah atau dari setan. Lalu pada tanggal 9 Dzulhijjah Nabi Ibrahim sudah mantap, sudah yakin tahu bahwa mimpi ini dari Allah. Maka tanggal 9 Dzulhijjah dinamakan hari Arafah, di mana yang artinya tahu, yakin, dan mantap. Setelah tahu kalau mimpi itu dari Allah, Nabi Ibrahim menyampaikan nadarnya kepada Nabi Ismail dengan berkata, "Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, aku bermimpi dalam tidurku, Allah menyuruhku untuk mengkorbankan dirimu pada waktu atau pada tanggal 9 Dzulhijjah. Nabi Ismail menjawab dengan kerendahan hatinya, "Ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai ayahku, kalau memang itu adalah perintah dari Allah, maka laksanakanlah. Aku akan menjalaninya insya Allah dengan sabar. Akhirnya terjadilah penyembelihan Nabi Ismail.
Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail pada tanggal 10 Dzulhijjah. Beliau meletakkan pedang di leher Nabi Ismail dengan bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ketika takbir dikumandangkan, Nabi Ismail berkata, wahai ayahku, bolehkah aku minta tolong? Nabi Ibrahim berkata, iya nak, mau minta tolong apa? Nabi Ismail berkata, wahai ayahku, ikat tanganku, karena aku tidak ingin engkau tahu ketika engkau menyembelihku, tanganku bergerak dan engkau tidak akan tega. Nabi Ibrahim dengan berat hati, beliau mengikat tangan Nabi Ismail. Lalu Nabi Ibrahim melanjutkan takbirnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Nabi Ismail berkata lagi, wahai ayah, tolong lepas bajuku. Aku tidak ingin bajuku kena darah, kata beliau. Dan ketika ibuku nanti rindu kepadaku, maka berikanlah bajuku ini. Dengan berat hati Nabi Ibrahim mengiyai permintaan dari anaknya. Baik nak, kata Nabi Ibrahim. Sudah dilepas bajunya, Nabi Ibrahim melanjutkan takbirnya kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dan ketika pedang diletakkan di leher Nabi Ismail, seketika itu Allah menggantikan Nabi Ismail menjadi kambing. Maka ketika seorang muslim memiliki kemampuan untuk berkorban, maka laksanakanlah dengan niat beribadah kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Mohon maaf, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.